Turki itu. Mustafa Kamal Atatürk. Itu pelopornya. Jadi kalau sudah sekuler itu ya pemisahan. Berarti negara, pemerintah nggak bisa campur tangan dalam urusan program agama. Nggak tahu masjid, nggak tahu masjid alim, nggak tahu ada sekolah agama, ya, madrasah, nggak tahu urusan itu. Ya, bahkan nggak ada KUA, nggak ada Kemenag, ya, nggak ada MUI. Itu kalau sekuler begitu. Nah, negara kita ini bukan negara sekuler. Negara kita Indonesia berdasarkan Pancasila, ya Pak, dan Undang-Undang 45. Pancasila itu bagian kecil daripada Al-Quran, saudara. Nah, jadi semuanya ada di Quran. Ya, ini berarti nggak bisa dipisahkan itu. Ya. Ternyata kita pemerintah masih konsen, ya masih ada program-program keagamaan. Karena di dalam kita ada Kementerian Agama, ya. Ada perguruan tinggi Islam, ya sekolah, sanawiyah, aliyah, Universitas Islam, banyak lah. Kita punya MUI, kita punya KUA, ya Pak. Ini semuanya masjid begitu banyak, saudara. Majlis taklim ini berarti representasi daripada pemerintah atau negara ikut membangun keagamaan. Ya. Jadi ini alhamdulillah. Maka Bapak sekalian itu nggak bisa dipisahkan. Sebab sekuler juga ada dua. Ada yang mengatakan negara dengan agama itu nggak bisa apa dipisahkan, nggak ada hubungan. Yang kedua, yang ekstrimnya apa sekuler itu tidak ada agama. Ya, yang ada hanya apa? Dunia. Jadi nggak ada akhirat. Ya. Cuma hidup aja saudara. Ya. Nah, ini sekuler yang ekstrimnya. Ya. Bebas mereka hidup karena tidak ada agama. Jadi itu namanya ilmaniyah. Ada yang mu'tadilah, yang moderat tadi itu. Pemisahan itu nggak ada hubungan. Ada juga yang mutatarrifah, yang ekstrim. Nggak ada agama sudah. Yang ada hanya dunia saja. Negara saja. Nah kita ini Ahlussunnah wal Jamaah tetap memahami bahwa antara agama dan negara nggak bisa dipisahkan. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, jadi dunia baik, akhirat baik itu gitu. Ya. Terus kalian, alhamdulillah ya kita ini negara yang sangat baik ya karena terjaga keterpaduan antara agama dan negara. Ya. Maka apa kata Sayyidina Ali? Selama ada empat unsur itu berjalan. Terus bagus. Ya. Agama ya jalan, negara jalan. Saudara, yang pertama apa kata beliau? Madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu. Nah itu Bapak Ibu. Selama orang-orang kaya yang diberikan kekayaan itu apa? Tidak pelit, tidak kikir untuk mengeluarkan hartanya, menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diberikan oleh Allah mereka keluarkan. Minimal zakatnya 2,5%, saudara. Ya. Syukur lagi banyak infak sedekahnya. Jadi berarti peran orang kaya ini saudara menentukan. Tidak hanya negara, tetapi juga agama. Nah, dari mana kita bisa bangun masjid, ya, bangun pesantren, bangun lembaga agama, universitas, majelis taklim. Ini butuh biaya. Ya. Itu peran orang al-agniya di situ, peran orang kaya sangat penting. Ya, saudara sekalian. Berarti umat Islam khususnya harus apa? Punya kekayaan, punya kemampuan. Ya. Bagaimana kita akan beli kain buat sholat, baju, mukena kalau nggak punya
biaya sudah. Jadi pertama, agama negara bisa berjalan peran orang kaya di situ. Al-aghnia, yang nggak pelit. Yang kedua apa? Madamal ulama ya'malu nabi ma'alimu. Ini Pak Jeko, selama orang-orang yang punya ilmu mengamalkan apanya? Ilmunya. Ya. Jadi ulama ini perannya penting. Ulama punya peran penting ya, di dalam menggerakkan agama dan negara. Ya. Saudara, ulama itu berarti apa? Orang yang punya ilmu ya. Yang dikasih ilmu, diberikan ilmu kepada mereka oleh Allah, itu diamalkan. Saudara. Bagaimana amal itu? Dengan ilmu dia bisa menggagas ya, punya ide ya, untuk membuat program-program yang baik. Ya. Keagamaan dan kenegaraan. Ya. Maka dengan ilmu tadi ya, mereka mengajarkan orang ya, ya sampai banyak generasi yang pintar juga memberikan pendidikan etika dan moral. Berarti bagaimana mewujudkan orang-orang pintar dan benar ya Pak. Ini peran para ulama. Ya. Jadi kata ulama jamak daripada alim. Jadi orang yang banyak dikasih ilmu namanya ulama. Termasuk dari Bani Israel ada ulama juga, saudara. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama Bani Israel dalam surah Asy-Syu'ara ya ayat 197. Ya. Jadi apa sekalian? Berarti ini banyak orang-orang yang dikasih ilmu ya. Banyak profesor doktor ya. Saudara. Nah, ini banyak para ulama, para kiai ajengan, buya, saudara. Ya, buya ya, bukan buaya ya, buya. Ya, ini semuanya diberikan ilmu namanya ulama. Ya. Mereka amalkan itu. Amalkan maksudnya apa? Mereka sendiri mengerjakan, ya, mengimplementasikan ilmu yang mereka dapati, juga mengajarkan orang banyak, saudara. Ya. Sampai mewujudkan generasi yang pintar dan benar. Kalau mereka berkiprah di negara, ya mereka menjadi orang-orang yang betul-betul adil, amanah, ya. Mereka jadi kiai, menjadi kiai yang baik. Ustadz menjadi guru yang baik. Jadi namanya ulama ul akhirat, bukan ulama asu. Ya. Apa su itu? Ulama yang buruk. Ini kata Al-Ghazali. Ada ulama usu, ada ulama ul akhirat. Ulama yang ikhlas. Ya. Nah ini apa sekalian? Berarti peran ulama, peran orang-orang yang berilmu menentukan. Ya. Agama dan negara itu akan berjalan terus yang baik. Yang ketiga apa kata Sayyidina Ali? Ya. Madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama orang-orang yang bodoh, yang tidak berilmu, orang yang lemah akalnya itu saudara, tidak menunjukkan kesombongannya terhadap apa yang mereka tidak tahu. Ya. Jadi maksudnya apa? Ada peran juga orang bodoh saudara. Apa peran mereka? Mereka sadar. Sadar kalau mereka tidak tahu ya. Lalu mereka mau belajar. Jangan sampai orang bodoh nggak sadar. Nggak sadar kalau dirinya apa? Bodoh. Saudara. Bahkan kadang-kadang udah bodoh malah lebih sok tahu saudara. Ini rusak. Ya. Jadi kalau ada orang bodoh yang sadar bahwa dia bodoh, dia belajar. Bagus itu. Yang rusak apa? Sudah bodoh tapi merasa paling atas sok. Ah ini saudara. Dibilangin tahuan dia saudara ketimbang yang ngasih tahu. Ya. Nah ini rusak. Maka yang paling benar
Biarkan orang itu bodoh, tetapi dia sadar kebodohannya. Maka dia mau belajar, mau cari tahu, nah, sehingga dia nanti akhirnya apa? Menjadi ulama. Jadi apa sekalian, maka beda di sana antara al-juhala dan al-ahmak. Ah, ini ahmak ini tolol lah, bukan bodoh lagi. Ahmak ini. Enggak tahu tapi sok, ini namanya ahmak. Ya. Likulli da'in dawa'un yustatabbu biha illal hamaqata a'yat man yudawiha. Begitu dalam gubahan syair ya. Setiap penyakit ada obatnya Bapak sekalian. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Tetapi al-ahmak ya, penyakit sok tahu itu yang susah orang mengobatinya Bapak sekalian. Ayat yaitu sampai lelah bahasa kita. Lelah, susah payah bagaimana mengobati penyakit apa? Al-ahmak, orang yang nggak tahu tapi sok apa? Nah, ini berat. Nah, jadi Bapak sekalian, al-juhala ini orang bodoh yang sadar dan kebodohannya lalu dia belajar. Ini bagus. Kemudian ya, manusia kan nggak semuanya ulama ya, Bapak sekalian. Ada ulama, ada apa? Juhala. Ulama orang yang pintar, ulama kalau juhala orang yang apa? Bodoh. Ya kalau orang semuanya pintar berarti ulama perannya apa sih? Kalau bodoh semua ya bagaimana? Repot juga. Ya. Di antara jamaah ada yang bisa untuk jadi imam satu orang yang bagus. Ya. Tapi kalau semuanya jamaah bodoh, semua nggak ada yang jadi imam, bagaimana? Ya, repot. Maka mas sekalian, itulah antara al ulama dan al juhala. Ulama orang yang berilmu, juhala orang yang tidak. Nah, terus kalian, kemudian yang keempat apa kata Sayyidina Ali? Madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Ya. Jadi selama orang-orang fakir miskin juga tidak menukar ya, akhiratnya dengan apa? Dunianya. Tidak menjual agamanya dengan dunia kira-kira begitu Bapak sekalian. Jadi orang fakir miskin ada peran juga bahwa dia sabar ya, sabar menjadi orang-orang apa? Fakir. Walaupun dia fakir tetap dia istiqomah dalam melaksanakan ajaran Allah. Sabar menghadapi itu. Jangan gara-gara fakir lalu dia jual agamanya, ganti agamanya, pindah agama lain. Atau dia habis-habisan dengan dunianya sampai lupa darata meninggalkan ibadah kepada Allah. Ah ini rusak. Ya. Jadi orang yang fakir punya peran juga. Apa perannya? Dia tetap istiqomah melaksanakan ajaran agamanya. Tidak sampai menukar agama dengan dunia. Gara-gara apa? Kefakiran. Maka ada hadis ya walaupun tidak sahih. Kadal faqru ayyakuna kufro. Hampir-hampir kefakiran menjadi apa? Orang itu kufur kepada Allah. Gara-gara fakir miskin. Nah ini jangan sampai. Jadi sekalian, kata Sayyidina Ali, empat itulah yang bisa membuat agama dan negara atau agama dan dunia ini bisa berjalan baik. Nah, sekali sini apa kata Syekh Al-Habib di sini? Salahuddin wa dunya mauqufun ala sihhati at-tafakkur. Ya, tergantung kepada bagaimana sehatnya pemikiran kita, penghayatan kita kepada kekuasaan Allah ya. Jadi sehatkan pikiran apa sekalian, insya Allah dengan sehat pikiran, dunia kita, agama kita akan baik. Ya. Maksudnya apa sekalian? Ya dunia kita bagus ya. Kalau dunia, sudahlah kita paham dunia semuanya dunia ini ya. Kita kerja, kita nyari uang, ya kita bekerja, anak istri kita itu semuanya dunia. Ya.
Agama kita ya kita sholat, kita ibadah itu agama. Jadi agama baik, dunia baik. Maka di sana ada orang yang mengatakan apa itu eh, selama dunia dan agamanya baik, maka dia menjadi orang yang bahagia. Ya. Tapi ma ahsana dina wa dunya idza ijtama'a wa aqbahal kufra wal iflasa birrajul, ini sudah saya sampaikan. Ma ahsana dina wa dunya idza ijtama'a. Alangkah baiknya kalau dalam diri seseorang menyatu antara agama dan dunianya. Ini ada orang yang agamanya bagus, dunianya apa? Ah, itu sangat ahsan, very good, sangat bagus. Dia pintar beragama, dia bagus agamanya, dia melaksanakan perintah Allah dengan baik, ya, meninggalkan apa yang dilarangnya, dan dia juga punya kekayaan dunia. Ya, bahasa katanya apa? Dia pintar, dia kaya, dan seterusnya. Itu orang mengatakan, ma ahsan, alangkah baiknya. Kalau ada dalam diri orang, agamanya bagus, dunianya juga apa? Tapi wa akbahal iflasa berrajul. Ma akbah, alangkah buruknya ya. Seseorang yang miskin, yang pailit, juga apa? Tidak beragama. Saudara. Jadi agamanya nggak ada, miskin lagi saudara. Ya, ya Pak ya. Udah agamanya nggak bagus, juga apa? Miskin saudara. Ya, saudara. Udah nggak sholat, nggak ibadat, miskin lagi saudara. Ini kan dua-duanya rugi ya Pak ya. Ya, ya. Kata bapak-bapak, kata ibu, sudah kecemplung ketiban tangga. Ya. Jadi ini namanya apa? Akbah, sangat buruk. Tapi kita mengejar tadi ahsan yang sangat apa? Bagus, yaitu agama kita baik, dunia kita apa? Baik. Insya Allah ya, semua di sini orang-orang yang baik semua ini. Saudara sekalian, wa man a'ta haqqahu minhu akhadha bihadzin wafir min kulli khair. Jadi siapa orang yang memberikan hak-hak itu artinya apa? Orang-orang yang punya pikiran yang sehat, ya Bapak sekalian, perenungan penghayatan yang begitu dalam terhadap kekuasaan Allah, maka orang itu akan memiliki hak yang begitu besar dari aspek-aspek apa? Khair, kebaikan-kebaikan itu. Ya. Nah, jadi ya Bapak sekalian ini kita harus punya pikiran yang sehat terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga kita dapat kebaikan-kebaikan karena dengan penghayatan itu. Ya. Dan ada ungkapan tapak kurusaatin khairum min ibadati sanatin. Ya. Bertapakur satu saat lebih baik ketimbang ibadat satu tahun. Nah ini kan ini ungkapan saja ya, ini bukan hadis ya. Jadi kita ini satu saat saja kita merenung apa sekalian menghayati ya betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa besarnya apa kekuasaan yang Dia tunjukkan kepada kita sampai kita ini mendalam kuat iman kita semakin yakin ya saudara itu tapakur tadi walau satu saat itu lebih baik ketimbang ibadat satu tahun. Ini saking pentingnya dan mulianya orang-orang yang bertapakur. Ya, sekalian, kata pikir ya, sekalian. Orang yang punya pemikiran yang sehat, perenungan penghayatan yang kuat terhadap begitu besarnya kekuasaan Allah. Ya. Nah, kita tidak bisa berkutik, ya, karena semua ini adalah dari Allah. Ya, apa yang ada pada kita. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah la ibadata kat tafakkur. Ini kata Sina Ali, Pak. Tidak ada lagi ibadat yang menyamai tafakur. Ya, ya. Jadi tafakur ini merupakan ibadah.
Jadi tidak ada yang menyamai tafakkur ya. Kata Sayyidina Ali. Wa qala ba'dul arifin rahimahumullah ta'ala al-fikratu sirajul qalbi fa idza zahabat fala idha'ata lahu. Ya. Jadi kata para al-arifin ini, para para ulama sufi ya, ulama yang betul-betul ma'rifatullah, dia mengatakan al-fikratu, pikiran itu apa? Ya, jadi pikiran yang tadi jernih yang baik itu sirajul qalbi, merupakan pelita hati, lampunya hati. Ya, jadi sekalian, hati kita terang, ya, bercahaya selama pikiran kita tadi apa? Sehat. Ya Bapak Ibu, pikiran yang sehat itu merupakan apa? Sirajul qalbi. Pelitanya apa? Hati, penerang hati, saudara. Ya, maka ada ungkapan al ulama surujul ummah. Para ulama merupakan apa? Pelitanya umat. Ya Pak, jadi kalau di negara ini nggak ada ulama, gelap saudara. Ya Pak, nah, di kampung, di kota, di komplek nggak ada ulama, gelap. Siapa yang mengajarkan sholat? Siapa yang mengajarkan zikir? Siapa yang mengajarkan sholawat? Semuanya apa? Al ulama. Al ulama surujul ummah. Lampunya umat saudara. Ya. Maka di sini katakan al fikratu sirajul qalbi. Fa idza dhahabat, bila mana hilang itu pemikiran Pak. Belum itu tidak ada pemikiran yang sehat dalam diri kita. Pala idha'ata lahu. Maka tidak ada yang menyinari hati itu. Jadi hati akan gelap, Ibu, tidak bersinar, tidak terang kalau pikiran kita apa? Enggak sehat. Ya. Ya, maka Mas sekalian, kita ini harus punya pikiran yang sehat. Ya. Pikiran yang sehat, saudara. Atau tidak usah punya pikiran. Ya. Ya, maksudnya pikiran yang jelek ya. Ya, ya. Jadi Mas sekalian, jangan sampai pikroh kita, tapakur kita hilang. Maka jangan ada orang hidup ini senang-senang saja. Pokoknya makan, tidur, apa dia kerja. Dia nggak berpikir dari mana ini. Ya, kan ada yang begitu. Nggak tahu ya. Nah, nggak tahu siapa yang ngasih sehat, siapa yang ngasih rezeki, siapa yang ngasih kerja enak. Nggak tahu. Dia nggak berpikir ke sana. Mestinya apa itu pikiran kita bisa begini ini pemberian siapa? Nah, kita harus begitu pikiran. Ya, jelas sekalian. Wa majaril fikri kathiratun. Ini kita singkat saja ya. Dan sumber jalannya pikiran itu ada banyak sekali. Saudara. Jadi tempat jalan pikiran kita itu saudara sangat banyak. Ya. Minha di antaranya bahwa asyrafuha, yang paling mulia ya, yang paling tinggi itu nilainya apa? Anta tafakkara fi ajaibi masnu'atillah al-bahirah wa athari qudratihi al-batina wal zahirah wa ma batha min al-ayat fi malakutis samawati wal ard yani. Satu, engkau ya menghayati, merenungi ya, tentang begitu anehnya, begitu menariknya ya, tentang ciptaan-ciptaan Allah yang terbentang ini dan tanda-tanda kekuasaannya baik secara batin dan zahir atau lahir batin, dan ada tanda-tanda yang terbentang nampak di ya, kekuasaan langit dan bumi. Ya, kita lihatlah, ya, Bu ya, Pak. Nah, ini ada laut, ada gunung, ya. Nah, itu ada air, bahkan ada makhluk hewan segala macam, tumbuh-tumbuhan, ya, termasuk kita. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang. Saudara, itu semuanya apa? Min ajaib masnuatillah. Ciptaan Allah yang ajib, apa ajib itu? Yang mengagumkan, ya, yang menakjubkan, yang mengherankan, begitu hebat.
Ya, saudara, begitu hebat. Ya. Nah, jadi semua itu kita mengatakan, oh ini adalah kekuasaan Allah, ya kekuasaan Allah. Coba kalau nggak ada matahari siang, gelap nggak? Gelap, saudara. Malam nggak ada bulan, gelap, saudara. Jadi ini semuanya min ajaib kudratillah, termasuk ciptaan kekuasaan Allah apa yang begitu ajib, apa ajib Bapak Ibu, yang begitu menakjubkan, ya, mengagumkan. Ya. Maka kita kalau ngelihat sesuatu yang mengagumkan harus baca apa? Subhanallah. Ya. Maka ada Islami Araj, ya, itu hanya Allah yang memberikan. Islami Araj, saudara. Ini mengagumkan. Maka kita baca awal surahnya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal ilal masjidil. Nah, itu sudah jadi ini subhan. Ya. Dalam surah Yasin ada subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa min la yubsirun. Ini semuanya subhana. Hebat bagaimana bumi ada air tumbuh. Ya, tumbuhan, duren, nangka, segala macam pak ini tumbuh. Saudara. Bahkan kadang-kadang kita nggak nanam itu pohonnya ada tumbuh. Kalau kita beras itu saudara ya kita usah. Tapi kadang-kadang di kebun kita nggak tahu dari mana tumbuh. Ini sebenarnya apa? Subhanalladzi khalaqal azab. Maha suci Allah yang menciptakan begitu berpasang-pasangannya. Lihat saudara, buah itu ada yang merah, yang putih. Ya saudara, yang hijau ini semuanya begitu hebat. Warna-warni. Hewan juga begitu. Burung kita lihat warnanya bagus-bagus. Nah, jadi subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya. Kemudian habis sekalian, apa di sini? Wa hadza tafkiru yazidu fi ma'rifatika bidzatillah wa sifatihi wa asma'i. Ya. Jadi penghayatan perenungan kita kepada kekuasaan Allah itu saudara akan menambah di dalam makrifat kita, menambah semakin kenal kita kepada Allah apa? Bizatihi, zatnya dan sifatnya dan nama-namanya. Saudara, Allah ini punya zat, punya sifat, punya apa? Nama. Ada berapa tuh? Saudara, ada zat Allah, ada sifat dan nama Allah. Saudara, ya. Antara nama dan sifat itu di situ menjadi satu nempel ya. Ya. Nama Allah berapa itu? Dikatakan 90, 100 kurang. Nah, automatically di situ ada sifat-sifatnya. Kalau kita mengatakan Allah itu alim, Allah sangat tahu. Artinya apa? Ada ilmu di dalamnya. Ya, Allah Qadir, Maha Kuasa, ada kudrah di dalamnya. Ah, begitu ya. Jadi apa sekalian, walillahil asmaul husna pad'uhu biha. Ya, itu Allah punya nama yang bagus ya. Nah, sekalian, kemudian di sini kita lihat wa qad hasallahu ta'ala alaihi biqalihi unzuru madza fis samawati wal ard wa anta min ajaibil masnu'at. Ya. Kemudian Allah menganjurkan kita untuk merenung, memahami ayat Qulin dzuru madza fis samawati wal ard. Ini dalam surah Yunus ayat 101 ya. Katakan kepada mereka yang Muhammad, lihatlah madza fis samawat. Hayati renungkan itu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu unduru, lihat, nalar. Bahasa Arab nalar itu bahasa Arab ya. Nazar itu nalar ya. Jadi nalar, pikirkan, renungkan, hayati apa yang ada ciptaan Allah di mana dan apa yang ada di bumi. Nah, sudah kita pahami, ya Pak. Nah, ini hebat sekali. Ya. Itu ada tapakur, apa Bu? Jadi kita hayati renungkan betapa indahnya ya, saudara sekalian. Kemudian wa anta dan engkau bagian daripada apa? Ciptaan-ciptaan Allah yang sangat mengagumkan. Pak, ini manusia Pak, kita ini. Ya, mukanya beda-beda ya Pak, Bu. Kulitnya apa?
semuanya. Jadi kalau Bapak mandang nggak sama, ini dia terus itu hebatnya. Jadi manusia ini Allah ciptakan laki perempuan, mukanya beda, badannya beda, tinggi pendeknya beda, kulitnya beda, semua. Ya, ini semuanya apa? Ajib. Ya, begitu mengagumkan ya, saudara. Ada orang yang ya kelihatannya apa? Enak dilihatnya, cahaya, saudara. Ya, ada yang kelihatan mukanya hitam, legem, saudara. Ya, macam-macam itu. Sudah ya. Kemudian habis kalian itu kembalikan kepada hebatnya ciptaan siapa? Allah Subhanahu. Kemudian Bapak sekalian, patafakkar ini saudara. Ini kata Al-Habib. Patafakkar binapsik. Hayati. Pikirkan saudara. Renungkan. Apa yang ada pada diri kita. Saudara. Renungkan itu. Ya, jangan main-main. Ya, hayati. Ya. Betapa besarnya. Kita lihat. Ini dalam surat Az-Zariyat. Ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini 21 ya. 2021 dalam surah Az-Zariyat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini saudara, ini bumi sekitar tempat kita tinggal ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Pak. Lil muqinin untuk orang yang meyakini saudara. Mungkin apa? Meyakini artinya. Jadi orang-orang yang meyakini kekuasaan Allah, apa sekalian, dia tahu banyak tanda-tanda kekuasaan siapa? Allah Saudara. Bagaimana menciptakan manusia, bagaimana hewan, bagaimana pohon-pohon banyak ini semua. Ya, gunung begitu hebat Saudara, air, ya. Nah, ini semuanya. Nah, jadi kita sadar ini, ya ini semuanya apa? Ciptaan siapa? Allah. Apalagi wapi anfusikum juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri kamu sendiri. Nah, ini kita Pak. Kita hayati diri kita. Ada tulang, ada daging ya. Ada tempat buang air ke depan, yang ke belakang. Ada tempat napas, saudara. Bagaimana usus kita, bagaimana paru-paru kita. Ya Pak. Jantung kita memompa. Saudara. Ini semuanya apa? Termasuk min ajaib kudratillah. Ciptaan atau kekuasaan Allah yang begitu apa? Ajib kan. Nggak bisa manusia bikin apa sekalian. Ya. Saudara, dulu Musa As-Samiri ya, ini pada zaman Nabi Musa ini saudara, ini yang menandingi atau yang apa merusak keimanan kaum Nabi Musa pada saat itu, dia membuat patung anak sapi dari emas, patung anak sapi. Nah, dia bisa membuat suara aja. Itu ada suara ya seperti sekarang lah banyak itu apa ada orang bikin apa Pak. Ya, itu kan alat. Nah, bisa mensuarakan. Hanya itu sudah. Nggak bisa menyamai ciptaan siapa? Nggak bisa. Ya, nggak bakal bisa. Ya. Nah ini Allah mengatakan wa fi anfusikum. Jadi wa fil ardi ayatul lil muqinin. Juga wa fi anfusikum. Bagaimana dalam diri kamu? Itu juga banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun? Ini pertanyaan Allah. Apakah kamu nggak bisa melihat? Lihatkah kamu? Tahukah kamu ada apa dalam dirimu? Ya, dan kekuasaan Allah saudara. Dalam diri kita kan ada marah, ada senang ya, ada panas, ada dingin, terus semuanya ada. Ada emosi, ada tidak. Ini semuanya ada pada diri kita. Maka Allah katakan, wafi anfusikum afala tubsirun? Allah tanya. Jadi apa sekalian, hayati itu ya, renungkan semuanya ada ciptaan siapa? Allah. Sudah. Kemudian wa yanbaghi an tatafakkara fi alaihi wa ayadihi allati awsalaha ilaika wa ni'matin allati asbaghaha alaika. Qala Allah Ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ini ayat 69 surah Al-A'raf ya. Sebaiknya apa kata Al-Habib, engkau juga memikirkan,
merenung menghayati tentang begitu banyaknya ala wa ayatihi. Nikmat-nikmat Allah yang Allah telah sampaikan kepada engkau. Dan nikmat yang Allah sempurnakan kepada engkau, saudara. Ya, ini kita baca ayat 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma dalam surah apa? Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma maka dengan nikmat Tuhanmu apa? Yang mana lagi yang kamu apa? Ya, nah, ini kuma itu dua. Siapa itu? Jin dan manusia. Jin dan ada ayat sebelumnya ya ma'syaral jinni wal ins. Ya. Ya. Ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma? Itu saudara. Nah, maka di sini kita sebaiknya apa menghayati merenung betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan disempurnakan saudara. Ya. Saudara sekalian, ini ada ala nikmat yang begitu besar. Ya. Ini kalau ayat ini sama nikmat juga. Nah, artinya apa? Ini kekuatan, nikmat kekuatan yang ada pada kita. Ayat ada kata aidi sudah tangan. Nah, jadi nikmat begitu banyak kita mampu berbuat dan juga dengan kekuatan potensi yang ada pada kita nikmat. Jadi potensi orang pinter, orang baik, orang bisa berbuat itu semua merupakan nikmat Allah saudara. Kemudian asbaghaha Allah sempurnakan saudara. Jadi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya Bapak Ibu, kita ini lahir batin dalam diri kita apa? Merupakan nikmat siapa? Allah. Ya. Sudah. Fadhkuru ala Allah. Ingatlah kamu nikmat-nikmat Allah itu apa? Supaya la'allakum tuflihun. Supaya kamu berbahagia. Kamu beruntung. Ya, jadi kita ini hidup Bapak sekalian. Semuanya dengan nikmat siapa? Allah. Maka kita harus ingat kepada Allah. Ya, syukuri itu. Wa qala Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, tidak mampu kamu menghitungnya. Ini dua diulang dua kali dalam surah An-Nahl dan dalam surah Ibrahim ya. Ini ada yaitu ayat 34 ya dalam surah Ibrahim. Saudara, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dalam surah Ibrahim. Dalam surah An-Nahl, innallaha ghafurur rahim ujungnya. Jadi, Bapak sekalian, kalau kita hitung Bapak Ibu nikmat Allah yang ada pada kita, nggak bakal kita apa bisa menghitungnya. Karena betul banyak nggak bisa kehitung nikmat ini, saudara ya. Nah, ini kita hayati, ya, kita syukuri ya. Kemudian Bapak sekalian, qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya Bu, nikmat yang ada pada diri kamu apa itu? Faminallah. Dari siapa? Enggak ada yang lain. Ini dalam surah An-Nahl ya, yaitu ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya. Jadi nikmat yang kita rasakan di dalam diri kita itu apa? Di lain kecuali dari siapa? Enggak lain dari Allah. Maka wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat yang ada pada diri kamu apa itu tidak lain datang hanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri ya. Kemudian sekalian wasamarat apa? Wasamaratu hadzat tafakkur imtila'ul qalbi bimahabbatillah wal istighali bisyukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbu wa yarda. Sudah ya. Jadi apa itu manfaat ya sekalian? Buah daripada apa? Tapakur kita, pikiran sehat tadi, buah dari pemikiran, penghayatan kita terhadap kekuasaan Allah. Apa itu? Ujungnya apa? Buahnya apa? Manfaatnya apa? Imtila'ul qalbi apa?
Penuhnya hati kita apa itu? Bimahabbatillah, semakin cinta kepada. Jadi itu, Bu. Jadi penghayatan, pemikiran, perenungan itu melahirkan apa? Cinta kita kepada siapa? Allah. Ya, Bapak sekalian. Wal istighal, ya, dan juga melahirkan apa? Kesibukan kita, keseriusan kita untuk mensyukuri nikmat Allah, bersyukur kepada Allah batinan wa zahira. Lahir dan apa? Batin. Sudah ya. Jadi itu melahirkan dua. Satu, semakin cinta kepada Allah. Kedua apa? Semakin bersyukur atas nikmat siapa? Allah. Itu dari mana tadi? Tapakur. Jadi orang yang banyak menghayati, merenungi begitu hebatnya, besarnya kekuasaan Allah kepada kita, saudara. Oh, melahirkan tadi. Semakin kita yakin, semakin cinta kepada Allah, semakin kita, yaitu apa? Mensyukuri semua pemberian Allah kepada kita. Alhamdulillah ya. Cukup sampai sini dulu. Wayang bagi insya Allah bulan depan. Ya. Sudah. Jadi kita simpulkan ya bahwa tapakur itu, ya, itu ibadat yang sangat tinggi sekali. Yang kedua, sebuah keniscayaan makhluk ini banyak merenung, menghayati betapa besarnya ciptaan Allah kepada kita. Anugerah kepada kita. Kita bisa sehat, ya, bisa ibadat, ya, bisa apa? Menghidupkan program keduniaan kita, bisa mencari duit, bisa bekerja. Ini semuanya. Anak-anak kita, anak yang saleh salihah, ya, ini semuanya apa? Dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semakin banyak kita menghayati merenung, semakin membuat iman kita semakin tinggi dan syukur kita semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu ya. Ada yang bertanya silakan. Ya, baik, kami buka sesi tanya jawab. Ada dari Zoom nih, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Kiai. Tadi telah tadi telah menyatakan ada 4 unsur yang menyokong keseimbangan negara dan agama. Di antaranya ulama, kita ketahui bersama bahwa tidak semua ulama itu mendukung negara. Contohnya banyak ulama yang malah menyebarkan kebencian dan mengkotak-kotak umat. Bagaimana cara kita menyikapinya? Haruskah kita ikut atau malah menjauhinya? Terima kasih, Pak Kiai. Dari mana? Dari tidak ada namanya Pak Kiai, dari Jamaah Jum ya. Ya, jadi ulama itu dikasih ilmu oleh Allah, sebuah anugerah ya, untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, dan menjaga persatuan. Ya. Jadi bukan dengan kepintaran itu lalu melahirkan apa? Kesombongan, ya, melahirkan yaitu kesoktahuan, ya, merasa paling pinter misalnya, atau justru memecah belah umat, memprovokasi, ya. Nah, itu bukan substansi daripada apa? Ilmu ulama. Ya. Jadi substansi ilmu ulama apa itu? Bagaimana mewujudkan keserasian, kedamaian, ya, dan menguatkan apa? Persatuan. Jadi kalau ada yang mengatakan atau mengaku ulama lalu memecah belah, memprovokasi, menimbulkan yaitu permusuhan, maka itu tidak boleh kita ikut. Ya. Tidak boleh kita ikut karena itu apa? Tidak menjadi hal yang disukai oleh siapa? Oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Jadi ulama tugasnya apa? Mengislah, memperbaiki. Manakala ada di situ perbedaan-perbedaan yang menimbulkan pecah belah. Berbeda sebuah keniscayaan, Bu sekalian ya. Perbedaan itu biasa. Tetapi jangan gara-gara beda lalu apa? Menimbulkan perpecahan, ada al-adawah, ada permusuhan, ada al-bagdo, ada kebencian, itu yang perlu tinggalkan, jangan lakukan itu. Maka ini islah. Ya. Jadi kenapa Allah mengatakan fa'aslahu baina akhwaikum? Sebab antara orang mukmin juga boleh jadi ada apa? Ada perseteruan antara muslim sama muslim, bisa berantem enggak? Nah, terjadi. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslahu bainahuma. Ya. Nah, jadi ada kalimat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau ada dua kelompok dari mukmin yang saling berperang. Ini terjadi. Ya. Ya, maka fa aslahu bainahuma. Kita disuruh mengislah, perbaiki. Siapa itu? Itu tugas para ulama di antaranya. Di samping keterlibatan juga orang-orang tokoh-tokoh yang lain yang punya otoritas. Ya. Jadi sekali lagi memang dunia ini apa? Syarat yang berbagai hal. Ya. Ada yang bersatu, ada yang nggak bersatu. Ya, ada yang marah, ada yang benci, ada yang senang. Ya, ada yang kompak, ada yang nggak kompak. Itu dunia. Ya. Tapi tugas ulama itu apa? Bagaimana dia bisa menyatukan, bisa menanamkan apa? Nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Maka kata Kiai Ahmad Siddiq ya, tokoh ulama ya dari Nahdlatul Ulama, namanya Rais Am, dia mengatakan al ulama, siapa itu ulama itu? Al amilu bi ilmi. Ulama adalah apa? Orang yang mengamalkan namanya ilmunya. Yang kedua, al-waqifu ala sya'ni. Orang yang berdiri pada posisinya. Yang nggak bisa ditarik kanan, tarik kiri. Ya. Apalagi ulama bisa disogok, tahu sogok. Ya. Ya. Banyak enggak? Ada, saudara. Ya. Ya. Ada ulama pilkada, ada nggak? Ulama pilpres ada nggak? Ada. Nah, itu mesti nggak terjadi. Ya. Ya, jadi ini ulama al-waqif ala sya'ni yang berdiri pada posisinya. Ya. Netral bahasa lain. Ya. Terus sekalian, lalu apa? Itu memecah belah. Ya, itu persoalan kita. Oh, saya kelompok ini, saya kelompok ini, saudara. Kalau enggak, nah ini rusak ini. Ya, maka ulama harus al-waqif ala sya'ni. Berdiri pada posisinya. Yang ketiga apa kata beliau? Basirun bi ahli zamani. Dia tahu, mengerti, bisa melihat bagaimana kondisi pada masanya, pada zamannya. Dia tahu. Ini ada apa, bagaimana pemecahannya, bagaimana solusinya, ya. Ini adalah masalah-masalah persoalan budaya, persoalan peradaban, ya, persoalan keumatan, persoalan sosial, persoalan politik, ekonomi. Itu dia bisa melihat itu. Nah, sehingga nanti dia bisa proporsional dalam menyikapinya. Itu ulama. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan paham. Maka innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam surah Fatir ayat 28. Ya silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin mohon penjelasan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Artinya seringkali kita Rabbana atina fid dunya al-ayat. Ada hadis Rasul mengatakan ikmalul dunya ka'annama itu abadan. Artinya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang kedua masalah pikiran dan hati. Kadang-kadang, mohon maaf, kita kemauannya hati kita, pikirannya tidak sinkron dengan hati kita.
bahasa yang kerennya keseimbangan antara hati dan pikiran. Kemauan kita demikian, tapi pikir kita tidak sesuai dengan kemauan hati kita. Maka Al-Quran tadi Kiai menyampaikan afala selalu katakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Ada 3 itulah kira-kira mohon dipenjelaskan secara ringkas. Kenapa Allah memakai kata-kata apakah kamu tidak berpikir berkaitan dengan otak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, lain? Ada lagi? Ya, silakan Bu. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan saya hanya yang sederhana saja. Mengenai tafakur dikatakan dari buku muamalah yang saya baca, kita diberikan atau dianjurkan untuk menyediakan waktu minimal 1 jam, entah siang entah malam untuk melaksanakan tafakur. Pertanyaan saya, apakah yang kita lakukan sehari-hari, misalnya kita saat berjalan, kemudian kita mengabadikan sebuah pemandangan dan kita membagikannya pada teman atau siapapun, itu apakah bagian dari tafakur? Karena kita kan senang aja gitu ya melihat sesuatu yang indah-indah gitu. Itu aja sih Pak Ustadz. Makasih. Iya, baik. Ada lagi? Habis? Saya Pak Ustadz. Oh, mangga. Izin Kiai. Nah. Jadi kalau kita melihat dari perkembangan saat ini kan ada fenomena terkait dengan pernikahan beda agama gitu ya. Jadi ini karena mungkin perjalanan cintanya yang nggak bisa terkontrol, jadi udah yang penting cinta terus jadi gitu. Akhirnya terbawa sampai pernikahan. Nah ini bagaimana dengan hal ini? Misalnya kayak dalam satu keluarga itu ada yang lagi kan Natalan, terus tahun depan ada Lebaran. Mereka tuh saling sama-sama merayakan. Sedangkan mereka dalam keluarga besar itu memang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Apakah masih ada dalam keberkahan dalam keluarga itu atau bagaimana itu? Ya, terima kasih. Sekalian, jadi keseimbangan ya antara agama dengan negara atau dunia dengan akhirat, ya Bapak Ibu, itu sebuah keniscayaan. Jadi nggak bisa kita abaikan. Karena kita ingin hidup bahagia dunia dan bahagia di mana? Akhirat. Ya. Berarti dunia kita baik, maka akhirat kita apa? Baik. Ya. Jadi kalau kita mengatakan dunia itu ya, representasinya apa? Yaitu negara lah. Dunia ya. Maka kita itu harus menjaga. Nah, jadi tidak ada pemisahan itu. Ya. Maka apapun pemerintah itu, sistem apapun, model apapun, mau perdana menteri, mau presiden, mau ratu, mau apa, raja, itu semuanya apa? Dia mengurus negara, mengurus bangsa, rakyat. Ya. Itu pada tataran yang sesuai dengan apa? Nilai. Jadi jangan keluar pada nilai. Ya. Artinya program yang dilaksanakan itu harus mengacu kepada kebaikan-kebaikan, ya, tidak mengacu kepada memperburuk suasana, merusak, ya, lalu menyesatkan. Nah, itu tidak. Kenapa? Sebab semua yang dilakukan oleh para pemangku kekuasaan itu akan ada mas'uliyah. Akan ada apa? Accountability, tanggung jawab. Ya, tidak hanya di dunia, saudara, tetapi ini nanti di akhirat. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ini perkawan kita. Ma min sahibin yashabu li sahibi illa huwa mas'ul. Orang bersahabat saja, Bapak sekalian, bersahabat antara kawan ini, satu saat dia bersahabat, tidak lama,
itu akan adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Jadi kita bersahabat nanti jangan main. Persahabatan kita saja ya kita mungkin nggak menyadari. Kepada siapa kita bersahabat itu nanti akan ada tanggung jawab di akhir. Ditanya itu, dipertanyakan. Ya. Maka ada salah satu golongan manusia yang bakal mendapatkan naungan di akhirat nanti. Maksudnya apa? Enggak panas dari panas matahari, dinaungi oleh Allah. Itu apa? Rajulani tahabba fillah. Idza ijtama'a fihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang bersahabat. Yaitu tahabba, dia saling mencintai dalam fillah. Bersahabat, dia mencintai satu sama lain. Fillah, cintanya karena siapa? Allah. Dia kumpul dalam persahabatan itu karena Allah, dan kalau dia berpisah juga karena Allah. Maka ada hadis yang sahih, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau kita cinta itu kita cintanya karena Allah, kalau kita marah, marah juga apa? Itu. Apalagi yang begitu lama, Saudara. Apalagi pemimpin dilantik mengangkat Quran di belakangnya, ada enggak? Bersaksi demi Allah, lalu apa? Quran diangkat di belakangnya. Ya. Ini sudah betul-betul disaksikan oleh Allah dan semua manusia. Nah, ini akan ada accountability, akan ada mas'uliyah, tanggung jawab. Ya, maka disitulah harus orientasinya apa? Dunia harus baik. Kalau akhiratnya mau apa? Baik. Ya. Bagaimana akan baik kalau di dunia saja nggak baik? Sudah. Tapi semuanya itu adalah penilaiannya, ketentuannya di tangan siapa? Allah. Begitu. Sudah. Yang kedua tadi ada banyak ayat. Adalah la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tubsirun, ya toh? Tashkurun dan seterusnya. Nanti ada lagi afala tatafakkarun, afala tadzakkarun, afala ta'qilun, afala tubsirun, ya. Ini bentuk pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa hidup itu harus punya pikiran yang sehat. Ya. Punya daya tapakur, daya renung, ya, Bapak sekalian, daya penghayatan, daya ingat, daya teliti yang sangat apa? Kuat, ya, yang bagus, ya. Nah, jadi semua nikmat yang terbentang ini, ya, ini harus menjadi apa? Perenungan kita, termasuk diri kita tadi. Ya. Jangan sombong. Jangan sok. Jangan merasa segala. Ah, itu berarti kita ini dari Allah. Apa yang kita sombong? Iya. Semuanya itu. Nggak bisa kita ini. Ya. Lalu betapa hebatnya bagaimana Allah ngasih matahari, ngasih bulan, Saudara. Ini dengan itu kita bisa hidup. Dikasih malam, dikasih siang. Kita bisa istirahat di malam hari, siang kita bisa usaha. Ini semuanya apa? Semata-mata harus kita fokuskan penghayatan kita. Itu semuanya anugerah siapa? Kita nggak ada apa-apanya. Itu persoalan. Maka di situ orang-orang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang sombong, Allah katakan, apalah ta'qilun? Mana ini? Ya, mana akal kamu? Gunakan itu. Apalah tubsirun? Mana matamu? Lihat itu. Ya. Apalah tadzakkarun? Mana ingatanmu? Jangan lupa itu. Ah, kira-kira begitu. Ini semuanya apa? Ayat tentang teguran. Bagaimana cara Allah mengingatkan kita. Gitu ya. Begitu Pak. Ah, maka di sini nanti Bapak bedakan. Nah, karena ini waktu sudah habis ya. Jadi apa bedanya? Apalah tubsirun, apalah tadzakkarun, apalah tak. Nah, ini semuanya ada beda-bedanya. Kenapa Allah mengatakan apalah takil dalam konteks apa? Apalah tubsirun. Nah, beda-beda. Semua kalimat-kalimat itu punya arti. Ya. Begitu Pak. Yang paling penting tadi satu. Kita mampu menggunakan apa pikiran kita dalam menghayati, merenungi betapa
besarnya kekuasaan apa? Sampai ujungnya apa? Kita tidak ada lain satu kecuali kita beriman kepada Allah. Itu sudah intinya. Ya. Jadi orang beriman itu pangkal. Amal soleh kalau nggak ada iman nggak bisa. Takwa nggak ada iman nggak bisa. Semuanya amanu amanu. Dari mana sumbernya amanu tadi? Itu diantaranya apa? Dengan tapakur. Ya, menghayati. Begitu, Pak. Yang kedua tadi, bagaimana kalau kita ini melihat ada yang cakep, kita foto, yang indah-indah kita foto, saudara. Lalu kita berkata, Subhanallah. Begitu melihat yang bagus, Masya Allah. Ya, itu semuanya Bu, ya bentuk-bentuk tapakur. Bentuk itu semuanya. Kalau kita kembalikan, wah ini indah amat ini, ya Allah ini ciptaan Allah hebat sekali. Ya, ini mengagumkan sekali nih. Ada air, ada laut ya, begitu indah segala macam. Lalu kita sampai kita ya kita berkata Pak, Subhanallahirrahmanirrahim. Ah, ini sudah tapakur. Tapakur nggak harus diem, tapi tapakur bisa kita melihat ciptaan Allah kita Subhanallah, Alhamdulillah ya. Bahwa Pak ngeliat perempuan cantik, Masya Allah. Ya, itu apa? Tapakur juga sih. Ya, 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 ya. Jadi Bapak sekalian, ini ibu-ibu sekalian, jadi apa? Maka ada ayat di sana apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil nahar la ayatin liqaumi apa? Liulil albab la ayatin liulil. Siapa itu ulil albab? Orang yang punya pikiran sehat. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. 190 dalam surah Al-Imran ya. Jadi siapa itu ulul albab tadi? Orang yang memadukan antara yatadzakkarun dan yatafakkarun. Ini hebat ini. Apa yatadzakkarun? Orang yang banyak berzikir. Ini hatinya Pak. Hati tadi, hati. Ya. Apa yatafakkarun? Orang yang banyak berpikir. Berarti ini saudara, bahasa saya, yatadzakkar apa ini? Yaitu orang yang apa namanya, di sana ada yaitu intelektual, itu yatafakkarun. Ya. Ya, orang yang punya tajam atau punya pikiran yang apa? Yang bagus, perenungan, daya ingat yang baik. Itu yatafakkarun. Ya. Jadi intelektualitas. Ya. Kalau yatadzakkarun apa? Moralitas. Jadi antara tapakur dan tadzakur, ya. Apa tapakur itu? Intelektualitas ya, cerdas ya. Apa tadzakur? Moralitas. Hatinya apa? Bagus ya. Nah, maka berarti antara pemikir dan hati harus menyatu. Ya. Jangan sampai pemikiran beda, hatinya apa? Ya, maka tadi pemaduan tadi itu, integrasi antara tapakur dan tazakkur. Itu namanya ulul albab. Orang yang cerdas, orang yang ada pada dirinya, yaitu apa? Ketajaman tafakurnya kepada Allah dan tazakurnya kepada Allah. Artinya apa? Pikiran sehat, hati juga apa? Nah, itu saudara. Tapi saudara, ada orang pikirannya sehat, tapi hatinya busuk. Repot enggak? Repot saudara. Ya. Maka hati ini saudara penting disinari oleh tapakur tadi. Ya, jadi pokoknya gitulah, nyambung dua-duanya itu nggak bisa. Sudah, jadi gitu Bu ya. Jadi tapakur itu begitu banyak bentuknya ya. Kemudian yang ketiga tadi, saudara, dalam rumah itu kita lihat ya, ada keserasian. Ya. Nah, bagaimana kalau nikah beda agama? Nah, ya Bu ya, terjadi nggak? Ini nggak boleh.
dalam Islam tidak ada pernikahan beda. Kalau beda suku bisa enggak? Beda ras, beda apa namanya daerah lah budaya ya. Tapi kalau beda agama enggak bisa. Antara Muslim dengan apa? Kafiroh atau kafiroh dengan apa? Muslim ya. Atau begini, jadi perempuan yang misalnya muslimah, lakinya apa? Kafir, nggak boleh. Atau lakinya muslim, perempuannya apa? Kafirah, nggak bisa. Jadi harus apa? Muslim dengan apa? Muslimah. Ya, muslim dengan muslimah. Ya. Jadi jangan beda agama nggak boleh sudah. Ya. Apa dalilnya? Dua dalam surah Al-Baqarah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Itu Pak. Ya Bapak Ibu. Ya anak laki-laki jangan Anda nikahi perempuan yang musyrikat, yang kafiroh, yang bukan muslimah. Ya. Sampai kapan? Sampai perempuan tadi apa? Yu'minna. Dia beriman juga. Ya. Wala amatum mu'minatun, budak yang mukminah, budak ya. Hamba saya mukminah itu apa? Ya. Khairum mim musyrikah. Jauh lebih baik ketimbang perempuan yang apa? Kafirah tadi itu. Walau a'jabatkum, walaupun mukanya, fisiknya begitu apa? Oh, menarik. Hebat mukanya, menarik, cantik segala-galanya, tapi apa kafirah? Ya. Jadi budak sahaya masih lebih baik ketimbang perempuan yang kafirah. Nah, maka kita sebagai muslim itu Pak. Dia kafirah. Lalu apa? Hatta yu'minna diapain dulu? Masuk apa dulu? Baru bisa. Ya. Nah, ada nggak ketenangan? Ya, jelas. Berbeda keyakinan, berbeda apa itu keimanan, ya ini tidak melahirkan apa? Tidak melahirkan ketenangan, ketenangan. Nah, bagaimana? Oh, saya akur kok. Misalnya, saya akur kok, biasa-biasa saja. Nah, itu kata dia, itu biasa. Tapi sesungguhnya apa? Dia akur dalam ketidakakuran. Ya, ya. Bahagia dalam ketidak, itu tidak bisa. Ya. Yang satu wasiqal ladzina taqarrabu ilal jannati zumar. Yang satu wasiqal ladzina kafaru ila jahannama. Bagaimana? Gitu ya Pak ya. Jadi itu bagaimana hubungan manusia? Silakan kalau hubungan soal interaksi ya, interaksi, persahabatan ya Bu ya. Silakan. Tapi kalau sudah menyatukan tadi itu dalam hubungan nikah itu nggak bisa. Ya. Apalagi, oh nanti anaknya pilih siapa? Pilih kemana tuh anak? Ya, mau pilih ke kekafiran atau milih kepada keimanan kan tidak bisa begitu. Ya, nah, saudara, itu yang perlu kita pahami. Jadi bedakan antara beda suku, beda ras, ya, beda budaya dengan beda agama itu beda, itu apa namanya? Itu dipahami. Maka di kita nggak bisa Pak. Di kita ini kalau ada KUA yang menikahkan itu kena pasal. Ya, nggak bisa itu. Ya. Itu sudah ada di undang-undang kita. Bagus ya. Dan beda kalau mereka nikahnya di mana? Catatan. Kalau kita di mana? Nah, itu beda. Ya. Dulu ada pernah menteri ngomong, KUA boleh nikah balai pernikahan untuk semua apa? Pernah nggak dengar? Pernah nggak dengar? Ya, dulu belum lama, belum lama ya. 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 Apa Pak? Bapak tahu sih Bang sih. Ya. Ya. Itulah ya. Jadi KUA untuk umat untuk umat Islam ya, KUA ya. Yang lain mereka. Saya kira itu Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada itu Pak. Insya Allah ya. Al-Fatihah.
Kalian baca Eko, ini saya bawa kalender Pak. Kalender Majmu itu ada 50. Allah alam ya. Tapi insya Allah dihabiskan ya. Ya. Mudah-mudahan apa? Ya, silakan ya. Harga samalah. Saya tahun dulu ya. Tahun dulu harga sama ya. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Wa nas'aluka tamamal 'afiyah. Wa nas'aluka dawamal 'afiyah. Wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah. Wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. اللهم إن هذا خلق جديد فافتحه علينا بطاعتك واختمه لنا بمغفرتك ورضوانك وارزقنا به حسنا تقبله منا وزكيها وضاعفها لنا وما عملنا فيه من سيئة مغفرها لنا وغفور رحيم ودود كريم. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا ومن خفنا اختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا أولادنا وظلم من بارك الصالحين. اللهم ربنا أنزل علينا بركاتك من السماء والأرض. أنزل علينا بركاتك من السماء والأرض. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا ودعاء مستجابا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم يا أكرم التقوى وجمنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا ظلم أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذلة يا ربنا تقبل دعاء يا ربنا واغفر لي يا قوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita baca subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Allahu wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kiai telah memberikan pencerahannya. Sebelum ditutup ada beberapa kalimat dari Bapak Ketua DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sampaikan ucapan terima kasih dulu pada Bapak Kiai Haji Jamak Syari Abdul Majid yang sudah memberikan pelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, Pak Kiai bawa kalender nih ya. Ada 50, bawa aja satu-satu nih habis ya. Sudah, insya Allah. Bawa satu-satu dibagi-bagi aja Pak Kiai ya. Insya Allah habislah 50 ya. Mudah-mudahan sedekah infak kita untuk kepentingan syiar agama ya diberikan balasan yang berlipat ganda. Jadi pulang bawa kalender satu-satu. Jangan tanya lagi, saya udah beli kemarin ya. Jangan tanya lagi, saya sudah punya kemarin ya. Kalau ambil ya bagi anaknya, bagi cucunya, bagi apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan infak pagi ini memberikan berkah yang lainnya. Boleh satu orang ambil satu, boleh satu orang ambil 5, boleh satu orang ambil 10. Mudah-mudahan rezekinya ada. Jadi jangan tanya saya sudah punya kalender ya. Jadi bagi-bagi aja kepada saudara, famili dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ya. Masjid kita lagi dapat rezeki ya. Insyaallah imam kita Rizal akan berangkat umroh ya. Insyaallah dapat rezeki umroh dari PT Dwi Kafa. PT-nya Pak Dedi. Insyaallah tahun ini PT Dwi Kafa itu memberangkatkan lebih kurang 8 sampai 10 orang. Mudah-mudahan rezekinya tambah, dibesarkan usahanya dan lain sebagainya, diberi berkah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini Rizal, kita minta Pak Dedi tahun besok berangkatkan Angga. Kita besok berangkatkan yang lainnya. Ya, jadi jangan terputus. Sebab kalau memberangkatkan ini terputus, besok semuanya terputus. Itu kebiasaan, Pak. Jadi harus itu. Jadi karena apa? Ada kemampuan di dalamnya. Nah, kita belajar untuk mencontoh ini. Semoga kita semuanya bisa mengikuti jejak-jejak orang-orang yang baik. Cukup saya bilang sama Pak Dedi,
jadi agnia yang baik saja. Karena masuk surganya duluan. Ya, masuk surganya duluan. Pak Ustadz Jamak Sari ya dan Ustadz yang lain masuknya belakangan. Ya. Ntar belajarnya besok, minggu depan ya. Kenapa bisa masuk surga duluan gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang ketiga, insya Allah ya, insya Allah bulan Desember ini, akhir bulan Desember ini kepengurusan masjid berakhir. Nah, jadi kita ambil momen bahwa tahun ini ada pemilihan pengurus masjid, bukan musola ya. Jadi ini untuk pertama kali pemilihan masjid ini. Makanya kami sudah inisiasi untuk membuat panitia persiapan pemilihan pengurus Masjid Al-Hidayah ya. Dan mengambil inisiasi dan mungkin insya Allah sebentar lagi Bapak dan Ibu mendapat undangan untuk membuat panitia pemilihan pengurus Masjid Al-Hidayah. Semoga dalam sebulan ini kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang baik ini. Dan semoga Allah memberikan banyak kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Dan segala amal ibadah Bapak dan Ibu diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu hal-hal penting dan mudah-mudahan menjadi oh iya kata Pak Edi jangan lupa riklahnya ya karena sudah ada lebih kurang 20. Oh ya disampaikan Pak Kiai juga ini insya Allah Pak Kiai ini akan berangkat umroh juga ya pada tanggal 12 Januari. Nah, 12 Januari, 12 Februari Pak Kiai ini sama rombongan kita semuanya nih ya. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Nah Rijal insya Allah akan berangkat tanggal 16 ya Pak ya. Saya tanggal 9 masih bisa ketemu di sana ya. Mudah-mudahan masih bisa ketemu. Nah mungkin juga saya juga sama Pak Irsal berangkat saya nih. Sama Pak Irsal tanggal 9. Nah jadi kalau ada yang mau daftar lagi silahkan masih banyak kursinya. Ya, makasih. Itu saja Bapak dan Ibu semoga manfaat ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita tutup membaca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Kalau